Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan yang gemerinci. Sekalipun diriku memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku dibakar pun kusudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom. Shalom. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, warga jemaat GKI Getsemani, Balikpapan, dimanapun berada. Hari ini kita beribadah dalam situasi pandemi COVID-19 dan dalam suasana baru yang disebut dengan new normal, yaitu era normal yang baru pasca pandemi. Karena itu, pelayanan ibadah hari Minggu ini kita laksanakan secara virtual dengan liturgi yang dimodifikasi secara kreatif, ekspresif, sesuai dengan kemajuan teknologi, dengan tetap menerapkan social distancing dan physical distancing. Semoga kita dapat mengikuti ibadah ini dengan hikmat dan sukacita oleh pertolongan dan pimpinan Tuhan. Jemaat, mari kita memuji nama Tuhan dari NKB nomor 7 dengan judul Nyanyikanlah Nyanyian Baru.
segala hari, mazmurkanlah Tuhanmu. Hai hai di atas langit, turut memuji Tuhan, muliakan penciptamu. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih, kembali kita memuji Tuhan dengan pujian dan dengan judul Di Tengah Ombak.
Bapak Ibu sidang jemaat, mari kita masuk dalam doa pengampunan dosa dan ucapan syukur. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dengan segala kerendahan hati. Kami menyadari betapa kami telah berdosa di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan. Kami menyadari bahwa seringkali kami lalai terhadap perintah-Mu. Kami lebih mengikuti nafsu duniawi dan tidak berhikmat dalam menjalankan hari-hari kehidupan. Dengan tidak mau peduli bagaimana kami harus hidup sebagaimana seharusnya. Syukur bagi-Mu Tuhan, melewati masa yang sulit, pandemi COVID-19 ini, Tuhan mengajarkan dan mengembalikan cara hidup yang Tuhan inginkan. Biarlah dalam kebenaran dan kekudusan-Mu, kami dapat menjalankan hidup dengan bijaksana, bersih, dan suci bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Allah yang tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 1 hingga yang ke-9. Kitab Ayub pasal 23 ayat yang pertama hingga yang ke-9. Begini bunyi firman Tuhan. Ayub ingin membela diri di hadapan Allah. Tetapi Ayub menjawab, sekarang ini keluh kesahku menjadi pemberontakan. Tangannya menekan aku sehingga aku mengadu. Semoga aku tahu mendapatkan dia dan boleh datang ke tempat ia bersemayam. Maka akan kupaparkan perkaraku di hadapannya dan kupenuhi mulutku dengan kata-kata pembelaan. Maka aku akan mengetahui jawaban-jawaban yang diberikannya kepadaku. Dan aku akan mengerti apa yang difirmankannya kepadaku. Sudikah ia mengadakan perkara dengan aku dalam kemahakuasaannya? Tidak. Ia akan menaruh perhatian kepadaku. Orang jujurlah yang akan membela diri di hadapannya, dan aku akan bebas dari hakimku untuk selama-lamanya. Sesungguhnya, kalau aku berjalan ke timur, ia tidak di sana, atau ke barat, tidak kudapati dia. Di utara, kucari dia, ia tidak tampak. Aku berpaling ke selatan, aku tidak melihatnya. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kami. Jemaat, mari kita kembali memuji Tuhan dari PKJ nomor 124 dengan judul Di Saat Ini Diperlu Kau Tuhan. Menambatkannya pada batu karang. Dialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Harus
saat ini kau perlu firman, di saat ini janganlah diam, haruslah kau teguh berbaur pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambahkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat bermain jangkar hidupku. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Ialah Yesus, sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Allah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas hari yang indah yang boleh Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami bersyukur kembali ketika pada saat ini kami meluangkan setiap hati kami, waktu kami untuk kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada kesempatan bagi kami saat ini kembali ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan sebagian dari sabda firman Tuhan. Kami menyadari ya Tuhan betapa terbatasnya kami dalam memahami sabda firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, biar Roh Kudus Tuhan yang menolong dan memampukan kami untuk mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Dan pakailah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu sehingga boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Allah, firman-Mu telah terbentang di hadapan kami, dan saat ini kami akan mengarahkan setiap hati dan pikiran kami akan sabda firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan terambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-31, yang terdiri dari dua perikop. Perikop yang pertama, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah, dan perikop yang kedua, upah mengikut Yesus. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya,
Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata pada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang. Sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop pertama dalam pembacaan atau perenungan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini berbicara orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Siapa sih manusia yang di tengah-tengah dunia ini yang tidak ingin hidupnya kaya? Tentu banyak orang yang ingin hidupnya kaya. Ketika seseorang kaya secara finansial, tentu akan lebih mudah baginya untuk memenuhi setiap kebutuhan kehidupannya. Jadi tidak heran ada banyak orang yang berjuang berupaya untuk memenuhi kehidupan finansialnya atau berjuang atau berusaha untuk menjadi orang kaya. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dikatakan dalam nas ini ada orang kaya, kalau dilihat dari nas paralel Matius 19 ayat 16 sampai 26, Lukas 18 ayat 18 sampai 27, ia dikatakan sebagai orang muda dan ia juga adalah seorang pemimpin. Seorang muda ini ia datang dikatakan berlari ingin menemui Yesus. Orang kaya ini ia datang menjumpai Yesus dengan cara yang sopan. Mengapa dikatakan dengan cara yang sopan? Ketika ia bertemu dengan Yesus, ia bertelut. Begitu tunduknya ia kepada Yesus. Dan ia mengatakan bahwa Yesus adalah guru yang baik. Dalam pertemuan orang kaya ini dengan Yesus, ada pertanyaan yang ingin didapati oleh orang kaya ini. Bagaimana caranya supaya ia memperoleh hidup yang kekal? Apa yang harus ia perbuat, begitu ya? Tentunya apa yang menjadi pertanyaan orang kaya ini merupakan harapan setiap umat manusia untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Artinya apa yang dimiliki oleh orang kaya ini rupanya tidak cukup baginya untuk sampai ia memperoleh kepada kehidupan yang kekal. Sehingga ia bertanya kepada Yesus, apa yang harus ia perbuat supaya ia memperoleh hidup yang kekal. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-19, dikatakan demikian. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Jangan mengurangi hak
orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Yesus berkata kepada orang kaya ini tentang hukum Taurat. Itulah yang harus dilakukan. Dan orang kaya ini luar biasa. Ia berkata kepada Yesus bahwa sejak masa mudanya ia telah melakukan Taurat seperti yang disampaikan oleh Yesus. Nah, luar biasa begitu ya kalau kita melihat kehidupan orang kaya ini. Tidak hanya ia kaya secara materi begitu ya, tetapi ia juga bisa dikatakan sebagai orang yang saleh. Mungkin orang kan terpukau begitu ketika mendengar jawaban daripada si orang kaya ini. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat yang ke-21 dikatakan, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Rupanya apa yang telah dilakukan oleh orang kaya ini ada yang kurang. Yesus katakan ada satu yang kurang. Ia harus mau bersedia menjual harta benda yang ia miliki dan harus membagikan kepada orang-orang miskin. Setelah ia melakukan itu maka Yesus katakan datanglah kepadanya untuk menjadi pengikut Yesus. Rupanya apa yang diperintahkan oleh Yesus kepada orang kaya ini membuat dia kecewa, membuat dia sedih. Ia tidak rela kehilangan semua kekayaan yang telah ia miliki, harta benda yang ia punya. Meskipun ia harus menjual atau membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, rupanya orang kaya ini ia tidak sanggup melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Sehingga ia pergi dengan rasa kecewa, dengan rasa sedih. Orang kaya ini lebih mencintai harta bendanya, lebih mencintai kekayaannya. Kalau dikatakan ia memiliki harta yang sangat banyak, ketimbang jiwanya, ketimbang kehidupan kekal yang ia pertanyakan, yang ia inginkan. Ia tidak rela kehilangan harta bendanya yang sangat banyak. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh orang kaya ini? Yesus berkata kepada murid-muridnya yang pada saat itu menyaksikan apa yang dialami oleh orang kaya. Yesus katakan seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-24. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu, tetapi Yesus menyambung lagi. Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mengapa Tuhan Yesus menggunakan istilah lubang jarum? Lubang jarum adalah sebuah pintu kecil di pintu gerbang kota Yerusalem. Pintu gerbang utama kota Yerusalem dibuka dan ditutup pada jam-jam tertentu. Nah, jika seseorang akan memasuki kota Yerusalem pada saat pintu gerbang utama tertutup, maka ia harus melalui pintu kecil yang disebut dengan istilah lubang jarum. Nah, pintu itu sangat kecil sekali. Karena ukuran yang sangat kecil dan sempit, yang tentunya tidak bisa dilewati seekor unta, jika bebannya tidak dilepaskan. Karena seringkali ketika orang keluar dari kota Yerusalem, mereka akan membawa unta dan barang-barang begitu ya. Tapi ketika mereka harus melewati pintu kecil, mereka tidak akan mungkin bisa membawa barang-barang mereka. Maka mau tidak mau mereka harus melepaskan barang-barang mereka supaya unta mereka juga bisa masuk. Nah, di sini ingin mengatakan bahwa jikalau seseorang ingin masuk ke dalam kerajaan sorga, maka ia harus melepaskan beban kekayaan duniawi yang membuat dia lebih terikat kepada hal-hal yang sifatnya duniawi. Karena ketika orang sangat terikat dengan hal-hal yang duniawi, apalagi sifatnya yang harta, kekayaan, dan sebagainya, maka memang sangat sulit untuk seseorang benar-benar sungguh-sungguh untuk mengikut Kristus.
Karena hatinya sangat terikat kepada harta bendanya. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Yesus ini membuat para murid pada saat itu mereka menjadi gentar dan bertanya antara satu dengan yang lain. Jadi sebenarnya siapakah yang dapat diselamatkan? Siapa yang dapat diselamatkan? Kalau orang kaya saja begitu ya, secara finansial ia kaya, bahkan dalam kehidupannya ketika Yesus berbicara tentang hukum Taurat, ia dengan saleh melakukannya sejak masa mudanya. Bahkan bisa tidak masuk dalam kerajaan Allah. Sehingga itu menjadi kegentaran para murid mempertanyakan siapa yang dapat diselamatkan. Yesus menjawab kegusaran, kegodahan yang dirasakan oleh para murid melalui ayat yang ke-27 dikatakan, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ayat 27b ini ingin mengartikan bahwa keselamatan sebenarnya karena anugerah Allah. Karena Allah dapat memberikan keselamatan itu kepada siapa saja sebenarnya. Tidak memandang ia kaya, tidak memandang ia miskin. Keselamatan karena anugerah Allah, karena cinta dan kasih Allah. Tetapi Tuhan mau ketika seseorang mau mengikut dia, ia harus sungguh-sungguh mencari harta sorgawi itu. Jangan terikat dengan harta duniawi yang membuat ia terpenjara untuk sungguh-sungguh mengikut Kristus. Nah, jemaat Tuhan, ini kembali yang menjadi pertanyaan dalam perikop yang kedua, upah mengikut Yesus. Petrus mewakili para murid, ia bertanya kepada Yesus. Kalau lihat dalam ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Para murid ketika mereka bersedia mengikut Yesus, mereka meninggalkan semua segala pekerjaannya, meninggalkan keluarganya hanya untuk mengikut Yesus. Bahkan pada saat itu ketika orang sungguh-sungguh mau menjadi pengikut Kristus, seringkali juga keluarganya membenci sang pengikut Kristus. Tetapi Yesus katakan bahwa orang yang bersedia mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bersedia merelakan atau meninggalkan harta bendanya, bahkan keluarganya, dengan setia sungguh-sungguh mau mengikut dia, bahkan memberitakan Injil, Tuhan Yesus mengatakan ada upah yang ia terima. Upah yang ia terima di dunia, bahkan upah saatnya nanti di kehidupan yang kekal. Yesus katakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut dia, meskipun ia harus meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan ladangnya, harta bendanya, keluarganya, maka di tempat mereka melayani dalam pemberitaan Injil mereka akan mendapatkan keluarga dalam tanda kutip keluarga rohani. Keluarga secara sesama orang percaya. Mereka juga akan mendapatkan berkat, akan mendapatkan upah. Meskipun ketika mengikut Kristus, Yesus tidak menjanjikan perjalanan mengikut Kristus akan mudah. Yesus katakan dalam nasihatnya ada penganiayaan yang akan diterima. Tidak akan mudah. Ditolak, dibenci. Tetapi setiap orang yang sungguh-sungguh mau mengikut dia, meninggalkan segala hal-hal yang sifatnya hal-hal duniawi yang menyenangkan sesaat. Orang yang sungguh-sungguh mau mengikut Kristus itu tidak akan sia-sia. Tuhan selalu melihat setiap orang yang mau bersedia mau mengikut dia dengan setia dan taat. Ada upahnya. Di dunia mereka juga akan mendapatkan keluarga secara rohani. Orang-orang percaya yang akan selalu bersama-sama dengan mereka. Dan akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan kita pada saat ini, yang dapat kita renungkan dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Yang pertama, berbicara tentang kekayaan.
Kekayaan sebenarnya bisa menjadi tanda berkat dari Tuhan. Tetapi juga bisa menjadi penghalang bagi manusia untuk beribadah kepada Tuhan. Orang kaya dalam nas kita pada saat ini, ia tidak bisa memenuhi perintah Tuhan Yesus karena satu hal, karena banyak hartanya. Kekayaan tadi dikatakan bisa menjadi berkat ketika kita tidak memandang kekayaan di atas segala-galanya. Tetapi menjadi berkat ketika kita mau berbagi dengan orang-orang miskin. Melalui kekayaan sebenarnya yang kita miliki, bisa menghadirkan dalam tanda kutip kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak orang-orang miskin di sekitar kita yang bisa merasakan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita ketika kita telah dipenuhi secara finansial. Dicukupkan segala kebutuhan kita, kita mau berbagi. Orang kaya dalam teks nas ini, ia cinta kepada hartanya daripada jiwanya. Yesus memerintahkan dia untuk menjual hartanya, bahkan berbagi kepada orang miskin. Tetapi ia kecewa dan sedih ketika mendengar perintah itu dan ia pergi meninggalkan Yesus. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi dengan orang kaya ini, tidak kita pungkiri itu pun bisa terjadi dalam kehidupan orang percaya masa kini. Banyak orang yang berusaha atau berani mencari harta untuk sebanyak-banyaknya. Dengan mengorbankan nyawanya, mengorbankan jiwanya, bahkan mengorbankan imannya. Dan dalam praktek kehidupan manusia, betapa luar biasanya mencari harta benda sampai seringkali mengabaikan ibadahnya. Mengabaikan imannya kepada Tuhan. Sampai tak terasa hidup akan berakhir. Namun pada akhirnya, ia tidak memperoleh apa-apa untuk kemenangan jiwanya. Ini yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Apakah kita sama seperti orang kaya dalam teks nas ini? Kita sungguh-sungguh mencintai hal-hal yang sifatnya duniawi, bahkan kita rela meninggalkan Tuhan. Ada banyak orang-orang percaya yang demikian. Karena pekerjaan, karena jabatan, entah karena pasangan hidup, ia rela meninggalkan Tuhan. Ia rela kehilangan jiwanya, imannya, hidup kekal itu. Hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apakah Yesus tidak suka dengan orang yang kaya? Apakah Yesus tidak suka dengan orang yang berusaha bekerja keras untuk memenuhi setiap kebutuhannya? Jawabannya tidak. Tuhan tidak anti sebenarnya dengan orang yang kaya. Tuhan sebenarnya tidak anti dengan orang yang berjuang untuk memenuhi kebutuhannya untuk menjadi kaya, tidak. Tetapi Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita jangan kita memprioritaskan hal yang sifatnya duniawi, hal yang sifatnya sementara, yang fana. Tetapi Tuhan mau kita juga harus mencari harta rohani dalam kehidupan kita. Mengejar harta rohani itu supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kemudian yang kedua, hidup kekal tidak hanya didapatkan bagi orang miskin atau orang kaya. Hidup kekal sebenarnya kita dapatkan karena belas kasih dari Tuhan. Ketika kita percaya kepadanya. Sebagaimana ayat yang ke-27 mengatakan bahwa tidak mungkin bagi manusia, tetapi mungkin bagi Tuhan. Artinya ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, meskipun dalam kehidupan kita adalah manusia yang berdosa, kalau kita sungguh-sungguh setia, kita sungguh-sungguh beriman, berpengharapan kepadanya, maka kita pun layak untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal semuanya karena anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu, maka jangan kita sia-siakan apa yang telah Tuhan berikan bagi kita. Pegang anugerah itu, hiduplah setia kepada Tuhan, berimanlah kepada Tuhan, dan di tengah-tengah dunia ini, mari kita juga hidup senantiasa mau berbagi dengan saudara-saudara kita.
Tidak perlu menunggu kita kaya atau kaya raya sama sekali. Tetapi mari kita berbagi dengan apa yang kita miliki. Sehingga nama Tuhan senantiasa dipermuliakan melalui setiap kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, bahkan kita bersedia untuk menjadi muridnya, menjadi pengikutnya, kita percaya kita akan menerima upahnya. Jerih lelah, penderitaan, perjuangan, mungkin penolakan, itu tidak akan pernah sia-sia ketika kita mengikut Kristus. Tuhan selalu melihat setiap umat-umatnya yang mau percaya mengikut Dia. Artinya ketika kita mau menjadi pengikut Kristus, jangan pernah takut. Jadilah pengikut Kristus yang setia. Meskipun di luar sana mungkin kita dibenci, kita dihina, kita dicaci maki, kita diremehkan sebagai pengikut Kristus, percayalah, di mata Tuhan tidak akan sia-sia. Orang bisa merendahkan kita, tetapi Tuhanlah yang akan meninggikan kita. Karena kita sungguh-sungguh menjadi pengikutnya yang setia. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita merendahkan diri kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Allah atas firman yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Biarlah firman yang kami dengar tadi tidak berlalu begitu saja, tapi mari Tuhan Engkau meteraikan firman-Mu ini sehingga menjadi suluh pelita dalam setiap kehidupan kami. Pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk melakukan setiap firman Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, saat ini Tuhan kami ingin menaikkan doa syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa negara kami Indonesia ini. Berkati bangsa kami ini Tuhan, agar senantiasa dalam keadaan damai, sejahtera. Tuhan juga memberkati pemimpin-pemimpin bangsa kami ini dari tingkat pusat bahkan daerah-daerah. Mari juga Tuhan menyertai, memberkati mereka sebagai pemimpin, memberikan hikmat dan kebijaksanaan menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin yang penuh dengan keadilan dan kejujuran. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja Kalimantan Evangelis. Mari Tuhan Engkau memberkati gereja GKI ini ya Tuhan. Sehingga melalui GKI ini nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang mengenal Tuhan melalui gereja GKI ini. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat GKI Balikpapan. Engkau memberkati dalam kehidupan mereka hari lepas hari, rumah tangga mereka, Tuhan yang menyertai, Tuhan memberkati. Bahkan dalam setiap usaha dan pekerjaan, mari Tuhan menolong dan memampukan mereka dalam setiap pekerjaan mereka, bahkan dalam pengabdian mereka, mari Tuhan yang sertai, memberikan hikmat dan kemampuan dalam melaksanakan setiap pekerjaan, bahkan pengabdian mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan dalam pergumulan permasalahan mereka. Baik masalah rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, sakit penyakit, bahkan apapun menjadi pergumulan permasalahan mereka saat ini. Mari Engkau yang menolong mereka, Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan. Sehingga dengan pertolongan Tuhan mereka dapat melewati setiap pergumulan permasalahan mereka di dalam campur tangan Tuhan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga berdoa ya Tuhan untuk anak terkasih dari keluarga Bapak Wahyu Mei Setiawan, yaitu anak terkasih Evander Arsen Octavian, yang lahir prematur, yang saat ini masih di rumah sakit dalam perawatan medis. Mari Tuhan Engkau memberkati anak terkasih Evander dalam perawatan medis saat ini. Mari Tuhan Engkau menyertai semuanya, sehingga anak ini dalam kasih Tuhan boleh mendapatkan perawatan yang terbaik, bahkan kekuatan, kesembuhan, kesehatan yang sempurna yang boleh Tuhan senantiasa nyatakan bagi anak terkasih Evander ini. Kami juga berdoa bagi istri dari Bapak Wahyu pasca sesar dalam pemulihannya di rumah saat ini. Mari juga Tuhan Engkau yang menyertai, Engkau yang menolong ibu terkasih sehingga ia dengan kuasa Tuhan boleh dipulihkan dengan sempurna karena pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa ya Tuhan bagi jemaat Tuhan yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran maupun perkawinan. Biarlah kasih dan berkat Tuhan senantiasa Tuhan kembali nyatakan dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Kami juga berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini rindu untuk mendapatkan keturunan. Mari juga Tuhan Engkau yang mendengar setiap harapan, kerinduan mereka. Karena kami percaya ya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan, dalam setiap harapan jemaat Tuhan, kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati. Kami juga berdoa di tengah pandemi COVID-19 ini. Kami juga memohon pertolongan Tuhan menyertai kami, menjaga dan memelihara kami, sehingga kami senantiasa ada dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami juga memohon ya Tuhan, dengan kuasa Tuhan, kiranya wabah virus corona ini segera berlalu. Sehingga segala aktivitas boleh kembali seperti sedia kala dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah, inilah doa kami, mulut bibir kami terbatas adanya. Tapi kami yakin dan percaya Allah adalah Allah yang tidak terbatas, yang mengetahui setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah Engkau ya Allah, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kalian punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaan. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukur kepadamu. Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih atas berkat-Mu melalui pekerjaan, usaha, dan pelayanan kami. Dengan sukacita kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami atas berkat-Mu. Bersamanya kami menyerahkan hidup dan pelayanan kami untuk menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Kiranya persembahan ini dapat digunakan untuk memberitakan Injil-Mu dan menopang pelayanan gereja-Mu. Anugerahkanlah selalu kasih dan berkat kepada umat-Mu yang dengan sukacita memberi hidupnya bagi-Mu. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita, diiringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 450 dengan judul Hidup Kita yang Benar. Dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak
ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen dan diakhiri dengan menyanyi haleluya 3 kali. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.